Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat menimba ilmu, baik yang sedang menonton di rumah, di kampus, atau bahkan yang lagi nongkrong sambil buka laptop di kafe sekitar kampus. Mungkin sambil ngoding ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas analisis kelemahan sistem menggunakan metode PISIS, serta analisis kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Keduanya merupakan bagian penting dari tahapan awal dalam pengembangan sistem informasi. Di tahap itu, kita mencoba memahami masalah utama dalam sistem yang ada, serta apa saja kebutuhan dan harapan pengguna terhadap sistem baru. Nah, setelah kita tahu apa yang salah dalam sistem lama dan apa yang dibutuhkan oleh pengguna, langkah selanjutnya adalah memastikan apakah sistem baru yang kita rancang itu layak untuk dibangun dan diterapkan. Inilah yang akan kita bahas hari ini, analisis kelayakan sistem. Topik ini sangat krusial, terutama bagi kalian yang sebentar lagi akan terjun ke dunia kerja atau bahkan membangun startup sendiri. Nah, sebelum kita membuat atau menerapkan sistem informasi, jangan sampai kalian sudah capek-capek mendesain dan membangun sistem, tapi ternyata tidak bisa digunakan karena tidak layak secara teknis, tidak sesuai regulasi, atau malah tidak memberikan manfaat ekonomis. Apa itu analisis kelayakan sistem? Analisis kelayakan sistem adalah proses untuk mengevaluasi apakah sebuah sistem informasi bisa dan pantas untuk dibangun serta diimplementasikan. Jangan sampai kita sudah buang waktu, tenaga dan dana, tapi ternyata sistemnya malah tidak bisa digunakan atau tidak bermanfaat. Bayangkan saja, kalian membuat aplikasi pemesanan ikan segar dari Teluk Tomini, tapi aplikasinya cuma bisa dijalankan di PC desktop, tidak mobile friendly, dan nelayannya tidak tahu cara pakainya. Nah, itu tandanya sistem kalian tidak layak. Analisis kelayakan ini dibagi dalam beberapa aspek utama: kelayakan teknis, kelayakan operasional, kelayakan hukum, dan kelayakan ekonomi. Yuk, kita bahas satu persatu. Aspek kelayakan teknis. Kelayakan teknis menjawab pertanyaan, apakah teknologi yang dibutuhkan tersedia dan mampu menjalankan sistem yang dirancang. Contoh, misalnya, kalian ingin membuat aplikasi berbasis artificial intelligence untuk mengenali hasil panen dari citra drone. Pertanyaannya, apakah perangkat drone sudah tersedia dan bisa dikoneksikan dengan sistem kalian? Apakah server kampus atau server lokal mampu menampung data citra berukuran besar? Apakah developer atau tim kalian sudah menguasai machine learning? Kalau semua jawabannya ya, berarti secara teknis, sistem kalian layak. Tapi kalau kalian belum punya drone, belum paham AI, dan jaringan internet masih lemot, seperti yang kadang terjadi di beberapa daerah perdesaan di Gorontalo, berarti kalian harus pikir ulang. Aspek kelayakan operasional. Selanjutnya ada kelayakan operasional. Ini tentang apakah sistem bisa diterapkan secara nyata di lingkungan kerja dan bisa digunakan oleh penggunanya. Bayangkan kalian membuat sistem informasi manajemen masjid di sekitar kampus. Sistemnya keren, bisa input jadwal kajian, keuangan, dan absensi jamaah. Tapi ternyata pengurus masjid kebanyakan belum familiar dengan sistem digital dan lebih nyaman pakai kertas. Jadi, kelayakan operasional ini melihat apakah pengguna bisa atau mau menggunakan sistem tersebut. Apakah alur kerja organisasi cocok dengan sistem yang kalian rancang. Di dunia nyata, keberhasilan sistem informasi bukan hanya karena teknologi canggih, tapi juga karena sistem itu diterima dan digunakan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Aspek kelayakan hukum. Pernah dengar tentang UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau aturan tentang perlindungan data pribadi? Ini bagian dari kelayakan hukum. Dalam aspek ini, kita harus pastikan bahwa sistem yang kita bangun tidak melanggar hukum atau regulasi yang berlaku. Misalnya, jika kalian membuat sistem absensi berbasis wajah untuk mahasiswa UN, pastikan kalian tidak menyimpan data biometrik sembarangan.
Atau, jika kalian membuat marketplace lokal untuk UMKM Gorontalo, pastikan transaksi dan privasi pelanggan dijaga sesuai aturan. Banyak sistem yang gagal bukan karena teknologi, tapi karena masalah legalitas. Jadi, walaupun kalian jago ngoding, tetap harus paham aspek hukum yang berkaitan. Aspek kelayakan ekonomi. Nah, ini bagian yang paling realistis. Apakah sistem ini menguntungkan secara ekonomi? Katakanlah, kalian membuat sistem informasi pertanian berbasis mobil yang membantu petani di Limboto untuk mengelola irigasi dan jadwal tanam. Keren kan? Tapi pertanyaannya, berapa biaya pengembangan sistemnya? Apakah petani mau atau mampu membayar layanan ini? Apakah sistem ini bisa menghasilkan manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan? Kalau ternyata biayanya mahal dan tidak memberikan return yang sebanding, maka sistemnya dianggap tidak layak secara ekonomi. Ingat ya, tujuan dari sistem informasi bukan hanya sekadar membuat aplikasi, tapi harus memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi penggunanya. Kalau bisa bantu menghemat biaya, menambah efisiensi, atau mempercepat proses bisnis, itu nilai ekonominya tinggi. Jadi, adik-adik mahasiswa teknik informatika UNG, sebelum kalian membuat atau merancang sistem informasi, entah itu untuk tugas akhir, PKL, atau bahkan startup pribadi, selalu mulai dengan analisis kelayakan. Tanyakan 4 hal ini. Secara teknis, bisa dibuat nggak? Secara operasional, bisa dipakai nggak? Secara hukum, aman secara aturan nggak? Secara ekonomi, menguntungkan atau malah buang-buang biaya? Dengan begitu, kalian akan jadi bukan hanya programmer yang jago ngoding, tapi juga analis sistem yang berpikir strategis, terus semangat belajar dan berkarya. Jadikan Gorontalo bukan hanya daerah penghasil jagung dan ikan, tapi juga pusat inovasi teknologi di timur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.